Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ilmu pengetahuan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umat akhir zaman. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Ferianto LC-MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan teman-teman sekalian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uswatun Hidayah, mahasiswa program Sindikan Agama Islam Stay Al-Haud Ketapang. Pernahkah kalian membayangkan sebuah kekaisaran yang bertahan lebih dari 600 tahun? Sebuah kerajaan yang menguasai 3 benua sekaligus, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Sebuah peradaban yang arsitekturnya masih membuat dunia takjub hingga hari ini. Itulah dinasti Utsmaniyah, Khalifah Islam terakhir yang ada di muka bumi. Hari ini di video UTS saya ini kita akan menjelajahi kisah epik tentang kejayaan, kemegahan dan juga runtuhnya salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia. Pastikan kalian menonton sampai habis ya. Apa itu dinasti Utsmaniyah? Dinasti Utsmaniyah atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Ottoman Empire adalah kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1299 Masehi di kawasan Anatolia, Turki bagian barat. Nama Utsman diambil dari pendirinya, Utsman bin Ertugrul atau Utsman I, seorang pemimpin suku Turki yang cerdas dan visioner. Yang membuat dinasti Utsmaniyah istimewa adalah sistem pemerintahan monarik absolut yang berbasis Islam. Sultan berperan sebagai pemimpin negara sekaligus khalifah umat Islam, menggunakan unsur Islam, adat Turki dan birokrasi Persia, menjadikan khalifah Islam dalam sejarah. Yang paling mengagumkan di dinasti ini bertahan selama 623 tahun, dari 1299 hingga 1922 Masehi, menjadikan salah satu kekaisaran terlama sejarah di dunia. Apa itu dinasti Utsmaniyah? Dinasti Utsmaniyah berawal dari wilayah kecil yang bernama Sogod di barat laut Anatolia. Dari titik kecil inilah ekspansi besar dimulai. Perkembangan teritorial masa awal wilayah Anatolia. Pada abad ke-14 ekspansi ke Balkan, Yunani, Serbia, Bulgaria, dan Albania. Pada tahun 1503 Masehi, momen bersejarah, Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel dan menjadikan Istanbul sebagai kota besar. Puncak kejayaan pada abad ke-16, wilayah membentang dari Bulgaria di Eropa Tengah, Yaman di Jazirah Arab, Aljazair di Afrika Utara, dan Kaukasus di Asia Tengah. Luas wilayah mencapai 5,2 km persegi, hampir 35 kali luas Indonesia. Kota-kota besar seperti Istanbul, Bursa, Edirne, dan Damaskus menjadi pusat peradaban, ilmu pengetahuan, dan arsitektur Islam yang monumental. Masa kejayaan dan kemunduran. Puncak kejayaan abad ke-16. Masa emas dinasti Utsmaniyah terjadi di bawah Sultan Sulaiman Al-Qanunen pada 1520 sampai 1566 Masehi. Beliau dijuluki The Magnificent oleh bangsa barat. Al-Qanunen, pembuat hukum oleh umat Islam. Pada masa ini terjadi stabilitas politik yang luar biasa, kemakmuran ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan, puncak seni dan arsitektur Islam. Awal kemunduran, akhir abad ke-17. Titik balik terjadi pada Perang Wina tahun 1683, kekalahan yang mengakhiri masa ekspansi. Faktor-faktor kemunduran. 1. Kelemahan internal, korupsi birokrasi dan perbuatan kekuasaan. 2. Kemerosotan militer, tertinggal teknologi dari Eropa.
3. Ekonomi tidak efisien, sistem perdagangan yang lemah. 4. Pemberontakan daerah, Mesir dan Balkan mulai memberontak. 5. Tekanan kolonialisme, Inggris dan Perancis terus menekan. Kemunduran berlangsung bertahap hingga 1922. Ketiga, Mustafa Kemal Atatürk menghapus sistem kesultanan dan mendirikan Republik Turki yang sekuler. Berakhirlah Khalifah Islam. Terakhir, tokoh-tokoh penting. Mari kita kenali para sultan besar yang membentuk sejarah. Yang pertama, Utsman I, dari 1299 sampai 1326 Masehi, sang pendiri, pemimpin visioner yang menyatukan suku-suku Turki dan mulai ekspansi melawan Bizantium. Yang kedua, Orhan Gazi, dari 1326 sampai 1359, organisator, mendirikan struktur pemerintahan modern dan membentuk pasukan elit yaitu Janissary yang legendaris. Yang keempat, Mehmed II, dari 1451 sampai 1481, sang penakluk Konstantinopel pada usia 21 tahun, menjadikan Istanbul pusat peradaban Islam. Yang kelima, Sulaiman Al-Qanunain, dari 1520 sampai 1566, yang teragung, tokoh paling masyhur, membawa kerajaan pada puncak kejayaan di segala bidang. Yang keenam, Sultan reformis, Salim II, Salim III dan Mehmed II, berusaha modernisasi sistem. Abdul Hamid II, sultan terakhir yang mempertahankan khalifah melalui politik pan-islamisme. Sejak kejayaan, apa yang membuat dinasti Utsmaniyah begitu hebat? 1. Kepemimpinan visioner. Para sultan awalnya menjalankan pemerintahan berdasarkan keadilan dan syariat Islam, menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas. Yang kedua, sistem militer terbaik. Pasukan Janissary, prajurit elit yang dilatih sejak kecil. Sistem Defermis, mereka adalah teknologi militer terbaik pada masanya. 3. Administrasi modern. Sistem birokrasi dengan pembagian provinsi yang efisien. Struktur ini memastikan stabilan politik di seluruh wilayah. Toleransi dan pluralisme. Ini yang luar biasa melalui sistem millet. Utsmaniyah memberikan kebebasan beragama kepada Yahudi dan Kristen. Mereka bisa mengatur usaha internal sendiri. Ini mencegah konflik sosial dan menjaga stabilitas. 5. Kemajuan peradaban. Arsitektur megah, Masjid Sulaimani, Topkapi, Flash, dan Masjid Biru. Ilmu pengetahuan, kedokteran, astronomi, hukum Islam, seni, kaligrafi, kesastraan. Penyebab keruntuhan. Mengapa kerajaan sebesar ini bisa runtuh? Yang pertama, faktor internal. Kepemimpinan lemah. Sultan-sultan setelah Sulaiman cenderung pasif dan hedonis. Korupsi merajalela. Jabatan dijual bukan berdasarkan kemampuan. Militer menurun. Janissary tidak disiplin, sering memberontak. Stagnasi ilmu, tertinggal jauh dari kemajuan Eropa. Faktor eksternal, perang terus-menerus, menguras ekonomi dan moral. Kolonialisme Eropa menyebutkan Utsman sebagai the sick man of Europe. Gerakan nasionalisme, wilayah-wilayah ingin merdeka. Intervensi Barat, politik adu domba dari negara Eropa. Pelajaran penting, kejayaan hanya bisa dipertahankan dengan keseimbangan iman, ilmu, keadilan, dan inovasi. Warisan untuk dunia Islam modern. Meskipun telah runtuh 100 tahun lalu, warisan dinasti Utsmaniyah masih hidup hingga kini. Warisan politik, konsep pemerintahan yang menggabungkan syariat dengan birokrasi modern. Inspirasi bagi negara-negara Islam seperti Turki, Mesir, dan Pakistan. Warisan sosial dan budaya, arsitektur khas, kubah besar, menara ramping, kaligrafi Arab, bahasa Turki Utsmani yang mempengaruhi Asia Tengah dan Timur Tengah.
pelindung seni dan budaya Islam, warisan pendidikan, madrasah dan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, model pendidikan yang mengilhami institusi modern seperti Al-Azhar, warisan hukum, sistem hukum kanun menjadi dasar hukum modern di Turki dan Eropa Timur, sistem milad sebagai contoh toleransi antara umat beragama. Nah teman-teman, setelah kita menjelajahi perjalanan panjang dinasti Utsmaniyah selama lebih dari 600 tahun, sekarang saatnya kita refleksi bersama. Bayangkan sebuah kekaisaran yang begitu megah, begitu kuat, begitu maju, tapi akhirnya runtuh juga. Kenapa? Karena mereka berhenti belajar, mereka berhenti berinovasi, mereka merasa sudah paling hebat. Sejarah itu bukan cuma cerita masa lalu, sejarah adalah cerminan untuk masa depan. Dari dinasti Utsmaniyah, kita belajar bagaimana membangun kejayaan dan bagaimana menghindari keruntuhan. Pertanyaan sekarang, mau jadi generasi yang membangun peradaban baru atau jadi generasi yang hanya mengenang kejayaan masa lalu? Pilihan ada di tangan Anda semua. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu ya video UTS saya tentang dinasti Utsmaniyah. Dadah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua sejarah peradaban Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.